Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadyihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, ikhwah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan majelis yang pertama kemarin kita telah mempelajari, kita telah membaca muqaddimah, pengantar oleh penyusun kitab ini, yaitu Syekh Shafii Rahman Al-Mubarakfuri, yang dimana di dalamnya kita telah mengetahui dari beliau sebab penulisan kitab ini apa, yaitu beliau termotivasi untuk menulis cuplikan dari kisah hidup Nabi SAW yang bertepatan pada kesempatan perlombaan dalam skala internasional yang dilaksanakan oleh Rabithah Alam Al-Islamiyah. Jadi perlu kita ambil faidah dari muqaddimahnya Syekh Shafii Rahman Al-Mubarakfuri terhadap kitab Rahiq Al-Makhtum ini, bahwasanya niat beliau yang pertama, dan harusnya juga ini niat bagi kaum muslimin, untuk melakukan suatu apapun itu harus diluruskan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Nampak dari motivasi beliau menulis ini tidak lain adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kerinduan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sebab yang kedua selanjutnya baru dilihat berdasarkan situasi, kondisi dan kesempatan yang ada. Pada saat itu kesempatannya memang Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan Rabithah Alam Al-Islami mengadakan perlombaan tersebut untuk kembali memotivasi bagi para cendekiawan muslim untuk mencurahkan kemampuannya yang paling maksimal untuk mengisahkan kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala telah memilih Syekh Shafii Rahman Al-Mubarakfuri, di mana kitab beliau ini, karangan beliau ini diterima hampir di seluruh negeri kaum muslimin sampai saat ini. Nah, muqaddimah sudah kita baca kemarin. Maka pada kesempatan majelis yang kedua ini dari pembahasan kita terhadap kitab Rahiq Al-Makhtum ini dalam Sirah Nabawiyah ini, Syekh Shafii Rahman Al-Mubarakfuri memulai pembahasan sirahnya itu dengan menceritakan keadaan Arab. Jadi keadaan bangsa Arab, keadaan Jazirah Arab secara umum beliau gambarkan pada bagian ini. Pada bab ini beliau menyebutkan mauqi'ul Arab wa aqwamuha. Jadi tempat di mana Jazirah Arab itu dan kemudian kaum-kaumnya bangsa Arab itu bagaimanakah mereka. Syekh Shafii Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullah mengatakan, inna siratan nabawiyah ala sahibiha as-salatu wassalam ibaratun fil haqiqah anir risalah allati hamalaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-mujtama' al-bashari. Sirah nabawiyah itu ala sahibiha as-salatu wassalam, semoga salawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang akan diceritakan nanti kisahnya di sini. Jadi sirah nabawiyah itu tidak lain adalah ibarah fil haqiqah anir risalah allati hamalaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibarah yang sesungguhnya ini adalah ibarah atau ungkapan atau gambaran berkenaan dengan risalahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang oleh beliau dibawa kepada al-mujtama' al-bashari, kepada komunitas masyarakat yang ada pada saat itu. Wa akhraja bihan nasu minadh dhulumati ilan nur, yang mana risalah tersebut oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bawa orang-orang itu dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang. Wa min ibadatil ibadi ila ibadatillah, dan dengan risalah tersebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengeluarkan orang
mengeluarkan orang-orang manusia-manusia yang sebelumnya itu mengibadahi asnam, dan mana asnam atau berhala-berhala yang disembah oleh mereka, yang diibadahi oleh mereka itu tidak lain dia juga hamba sama dengan mereka. Dia juga hamba Allah, akan tetapi Allah tidak memberikannya ruh hingga dia bisa bergerak. Tetapi yang Allah berikan anugerah ruh dan akal malah justru menyembah berhala-berhala tersebut. Maka Rasulullah SAW dengan risalah ini mengeluarkan mereka dari perbudakan ibadah berhala ini kepada peribadatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini yang menjadi garis bawahnya adalah kata-kata beliau di sini. Wala yumkinu ihdaru suratiha ar-ra'i'ah bitamamiha illa ba'da al-muqaranati baina khalfiyat hadhihi risalah wa athariha. Jadi sangat kecil kemungkinannya menurut beliau untuk menggambarkan bagaimana risalah kenabian Nabi Muhammad SAW itu berpengaruh terhadap komunitas masyarakat Arab pada saat itu susah untuk kita ungkapkan, susah untuk kita gambarkan, kecuali kita gambarkan terlebih dahulu keadaan masyarakat Arab sebelum datangnya risalah tersebut gitu. Maka kita nanti bisa melihat, oh ketika risalah ini dibawakan kepada Nabi SAW, pengaruhnya itu bagaimana. Maka kita harus melihat sebelumnya risalah itu dibawa bagaimana keadaannya orang-orang Arab. Nah, nanti pada bab setelah ini Syekh Shafiyur Rahman Al-Mubarakfuri akan membahas budaya. Jadi keadaan bangsa Arab ditinjau dari segi budaya dan politik mereka. Adapun pada kesempatan majelis yang kedua ini kita akan membahas tentang tempat atau letak di mana Jazirah Arab itu berada, kemudian persebaran bangsa Arab itu di sebelah mana. Ini yang akan kita baca dari kitab ini dan akan kita pelajari bersama. Maka untuk tujuan ini, wa nadharan ila dzalika, oleh karena itu kata Syekh Shafiyur Rahman di sini, nuqaddimu faslan an aqwamil Arab. Kita akan memberikan muqaddimah berupa satu pasal an aqwamil Arab yang berkenaan tentang kaum-kaum Arab itu siapa-siapa saja mereka, wa tatawwuratiha, dan perkembangan-perkembangan qabilah Arab tersebut qabla al-Islam, sebelum Islam itu datang. Wa 'anil dzuruf, kemudian berkenaan juga dengan kondisi bangsa Arab pada saat itu, allati bu'itha fiha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, yang mana di kondisi dan situasi tersebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengemban risalah kenabian ini. Maka Syekh Shafiyur Rahman Al-Mubarakfuri memulai terlebih dahulu dari letak Jazirah Arab itu secara geografis, dan nanti juga pengaruhnya bagi kebudayaan mereka, bagi tradisi mereka, kemudian juga bagi karakter, cara berpikir, karakter, cara bersikap itu juga berpengaruh jika dilihat dari kondisi geografi yang akan beliau bahas pada kesempatan pasal ini. Syekh Shafiyur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullah mengatakan mauqi'ul Arab, letak Jazirah Arab, letak wilayah Arab itu secara geografis. Kalimatul Arab, kata Arab itu tunbi'u anis sahari wal qafar wal ardil mujtabah allati la ma'a fiha wala nabat. Jadi ketika dikatakan kata-kata Arab itu, kata-kata Arab ini memberitakan, mengabarkan kepada kita tentang wilayah-wilayah padang pasir. Wal qafar itu wilayah-wilayah kering. Wal ardil mujtabah yaitu tanah-tanah yang gersang. Allati la ma'a fiha, yang mana tidak ada air di dalamnya. Wala nabat, apalagi juga kemudian tumbuhan. Jadi sampai sekarang pun kalau kita mendengar kata-kata Arab itu, yang terdetik di benak kita ini adalah padang pasir. Yang terdetik di benak kita kalau dikatakan padang pasir, nggak ada airnya, dan itu wilayah yang gersang. Nah, waqad utliqa hadzal lafdhu
qad utliqa mundu aqdamil usur ala jaziratil Arab. Penamaan Arab ini sudah ada dahulu, sejak dahulu di atas jazirah Arab tersebut. Sebenarnya kita tidak menamakan jazirah ya. Jazirah itu pulau. Tapi di sini sejatinya Arab itu semenanjung. Semenanjung itu syibhul jazirah, mirip pulau. Tapi jika dilihat secara saksama, semenanjung itu masih berhubungan dengan benua. Makanya disebut semenanjung, karena dia masih berhubungan, menempel ke satu benua besar, yaitu benua Asia. Adapun jazirah dia terpisah oleh laut. Nah, ini disebut syibhul jazirah. Tapi terkadang orang-orang lebih mudah untuk mengucapkannya dengan jazirah saja, kepanjangan kalau ada syibhnya, syibhul jazirah. Nah, ini perkataan Arab sudah dikenal oleh bangsa Arab sejak masa silam. Kama utliqa ala qaumin qatanu tilkal ard wattakhadhuha mautinan lahum. Demikian pula kalimat Arab ini juga dikenal oleh orang-orang yang qata'u tilkal ard, yang dia membuat batasan-batasan, kaplingan-kaplingan gitu kan. Qata'ul ard itu secara bahasanya kan memotong tanah, tapi tanah apa yang dipotong? Nah, kalau bahasa kita sekarang kapling, mengkapling-kapling tanah untuk apa? Wattakhadhuha mautinan lahum, dan mereka jadikan sebagai tempat tinggal mereka. Jadi baik mereka yang bertempat tinggal di jazirah Arab maupun mereka yang tinggal di luar Arab, mereka menamakan wilayah padang gurun yang tandus ini, mereka namakan dengan nama Al-Arab. Wa jaziratul Arab, dan ini semenanjung Arab, syibhul jaziratil Arab ini, yahudduha ghurban al-bahr al-ahmar wa shibhi jazirati Saina. Di wilayah barat, batasnya semenanjung Arab ini adalah Laut Merah, kemudian ujung dari semenanjung Sina, namanya semenanjung Sinai. Nah, di ujungnya semenanjung Sinai itu merupakan salah satu batas jazirah Arab secara geografis untuk sebelah barat. Wa syarqan al-Khalij al-Arabi wa juz'un min biladil Iraqi al-Janubiyah. Adapun di sebelah timur jazirah Arab itu berbatasan dengan Al-Khalij al-Arabi. Al-Khalij itu teluk Arab, wa juz'un min biladil Iraq al-Janubiyah, dan sebagian wilayah Irak Selatan. Ini batasannya untuk sebelah timur. Wa januban, adapun sebelah selatannya jazirah Arab berbatasan dengan Bahrul Arab, atau disebut dengan laut Arab. Alladhi huwa imtidadun li Bahril Hindi, yang mana laut Arab ini adalah sambungan dari laut India. Wasyamalan, nanti sebelah utara lagi, syibhul jaziratil Arab ini berbatasan dengan apa? Biladus Syam. Sebelah utara berbatasan dengan negeri-negeri yang berada di Syam. Wa juz'un min biladil Iraq, dan sebagian wilayah juga berbatasan langsung dengan negara Irak. Ini untuk saat ini. Ala ikhtilafin fi ba'di hadhil hudud, bersamaan dengan adanya ikhtilaf atau perbedaan para ulama tentang ulama geografi tentunya ini, tentang batasan-batasan jazirah Arab ini, mana saja. Ini tadi yang disampaikan oleh Syekh Shafiur Rahman ini secara umum mengenai batasan-batasan jazirah Arab. Wa tuqaddaru masahatuha ma baina milyun mil murabba' ila milyun wa 300 alfin mil murabba'. Mil murabba' itu satuan persegi, kalau kita mengenalnya dengan meter persegian. Jadi ketika beliau mengatakan masahahnya itu antara 1 juta mil persegi sampai kepada 1.300.000 mil persegi. Ini perkiraan wilayahnya. Jadi 1 juta kali 1.300.000 mil persegi
wilayah luasnya Arab tersebut. Wal jazirah laha ahamiyah balighah. Secara hakikatnya di sini jazirah Arab itu punya posisi yang penting di sini. Min haitsu mauqi'iha at-tabi'i wal geografi. Jika ditinjau dari ditinjau dari alamnya, tabi'i ini secara tabiat alam topografinya wilayah tersebut, kemudian secara geografinya wilayah-wilayah yang berbatasan dengan jazirah Arab ini. Fa amma bi'tibari wad'iha ad-dakhili fa hiya muhatah bis-sahari war-rimali min kulli janib. Adapun kalau dilihat dari urgensi atau kondisi pentingnya itu tadi, dilihat dari sudut pandang faktor internal, faktor yang di dalam, kenapa kok dia itu sangat penting sekali gitu kan kedudukannya. Kita lihat terlebih dahulu keadaan geografinya, bahwasanya jazirah Arab ini diliputi oleh wilayah-wilayah padang pasir was-sahari bis-sahari war-rimal, dan kemudian juga pasir-pasir yang butiran-butirannya itu lebih tebal, min kulli janib, dari berbagai sisi. Wa min ajli hadzal wad'i sarat al-jazirah hisnan mani'an. Nah, karena keadaan geografinya yang seperti ini, keadaan permukaan tanah yang seperti ini tidak lain, keadaan yang seperti ini seolah-olah bagi jazirah Arab ini adalah benteng alam gitu lah. Benteng alam yang apa? La yasmah lil ajanib an yahtalluha. Yang mana kondisi keadaan tanah yang seperti ini gitu kan, orang-orang asing ini susah untuk menguasai wilayah ini. Bukan hanya susah, nggak ada minat juga gitu loh. Untuk ngapain menguasai daerah yang seperti ini? Dia tandus, dia nggak ada apa-apanya, nggak bisa tumbuh apa-apa. Tapi Allah Ta'ala alam, kalau dahulu mereka tahu di bawah padang tandus tersebut terdapat minyak seperti yang sekarang ini, mungkin dari dulu udah rebutan gitu kan. Tapi alhamdulillah rebutannya baru sekarang. Nah, jadi di sini kondisi geografi yang seperti itu, keuntungannya adalah ini adalah benteng alami yang bisa menghadang kedatangan bangsa-bangsa lain untuk mengambil kekuasaan terhadap wilayah-wilayah Arab ini. Oleh karena itu nanti akan dijelaskan oleh Syekh Shafiyur Rahman Al-Mubarakfuri bahwasanya dari sudut pandang politik kebudayaan di wilayah jazirah Arab itu tidak ada kerajaan, tidak ada pemimpin tunggal di saat risalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam belum sampai kepada mereka. Wa yabsutu 'alaiha saytaratuhum wa nufuthuhum. Nah, ini kelanjutan dari yang tadi. Artinya keadaan geografi ini menguntungkan dari sudut pandang orang-orang luar itu terhalangi untuk masuk ke dalam jazirah Arab. Walidzalika nara sukan al-jazirah ahraran fi jami'i syu'un mundu aqdamil usur. Maka boleh jadi inilah sebab yang menjadikan bangsa Arab itu seolah-olah adalah bangsa yang bebas, karena dia nggak pernah dijajah aslinya. Secara asalnya mereka tidak pernah dijajah oleh bangsa-bangsa yang kuat. Pada saat itu bangsa yang kuat adalah Romawi dengan Persia, tetapi Persia yang berdekatan dengan jazirah Arab ini seolah enggan dan seolah nggak ada minat untuk mencaplok wilayah jazirah Arab ini. Nah, ini di sini kemudian beliau lanjutkan ma'annahum kanu mujabirina li ambaraturiyataini azimataini. Meskipun pada faktanya wilayah jazirah Arab ini berbatasan dengan dua imperium besar. Dua imperium itu kan, yang namanya imperium bukan hanya sekedar kerajaan, tapi kerajaan yang amat besar yang wilayahnya itu luas. Nah, dua imperium ini secara geografisnya bertetangga dengan jazirah Arab gitu loh. Tapi mereka nggak ada minat untuk menguasai wilayah Arab ini dalam jangka waktu yang panjang. Setelah mereka kuat berdiri, bangsa Romawi kuat dengan keromawiannya,
Kemudian bangsa Persia juga kuat dengan budaya-budaya Persianya itu, tetapi kok nggak ada yang mau mencaplok wilayah Jazirah Arab ini. Jadi seolah nggak ada keuntungan untuk menguasai wilayah tersebut, dan ini merupakan satu keuntungan tersendiri. Lam yakunu yastati'una daf'a hajamatihima laula hadha sad al-mani'. Andai kata Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan wilayahnya Jazirah Arab ini seperti ini, tentunya orang-orang Arab itu sendiri gitu kan, kalau suatu saat bangsa Persia menyerang mereka, orang-orang Arab sendiri mungkin tidak akan mampu gitu kan untuk menghadang serangan-serangan dari bangsa yang lain. Tapi karena keadaan geografisnya yang seperti ini, alhamdulillah ini satu keuntungan tersendiri yang Allah jadikan bagi bangsa Arab pada saat itu. Wa amma bin nisbah ilal kharij, adapun jika ditinjau dengan sudut pandang faktor eksternal, itu perkara-perkara eksternal yang ada di luar, kondisi Arab ini, kondisi Jazirah Arab bisa kita gambarkan sebagaimana berikut ini. Fa innaha taqa'u bainal qarat al-ma'rufah fil alam al-qadim. Wilayah Jazirah Arab ini terletak di antara ada empat benua yang mengelilingi mereka. Taqa'u bainal qarat al-ma'rufah, benua-benua yang ma'ruf. Ada tiga benua yang menghimpit Jazirah Arab ini. Wa taltaqi biha barran wa bahran. Bertemunya dengan benua-benua tersebut, Jazirah Arab itu bertemu baik wilayah daratan maupun terpisah dengan laut. Salah satu contohnya, fa inna nahiyataha asy-syimaliyah al-gharbiyah babun lid-dukhul fi qarati Ifriqiya. Wilayah utara dan ke barat, yaitu barat daya, arah ke barat daya, ini adalah pintu masuk untuk memasuki satu benua besar, yaitu benua Afrika. Wa nahiyatuha asy-syimaliyah asy-syarqiyah miftahun liqarati Urubba. Wilayah utara yang sebelah timurnya lagi gitu kan, timur utara atau timur laut. Nah, arah timur laut ini adalah pintu masuk untuk ke negeri-negeri yang berada di wilayah benua Eropa. Wan nahiyah asy-syarqiyah, adapun sisi timurnya, taftahu abwabal ajam wa Asia al-wusta wa syarq al-ba'id wa taqdi ilal hindi was-sin wa kadzalika taltaqi kullu qaratin bil jazirati bahran wa tursi sufunaha wa bawakhiraha ala mina il jazirati ra'san. Nah, ini di wilayah timur ini merupakan pintu masuk bagi orang-orang ajam, yaitu orang-orang Asia Tengah. Kemudian Asy-Syarq al-Ba'id. Asy-Syarq al-Ba'id ini adalah wilayah timur jauh, yaitu negeri kita tercinta ini di Nusantara. Jadi untuk wilayah timur ini, dari timur jauh itu gitu kan, disitulah pintu masuk itu terbuka bagi Jazirah Arab. Wali ajli hadzal wad', dilihat dari letaknya yang seperti ini secara geografi, li ajli hadzal wad'i al-geografi, kana shimalul jazirah wa janub kana shimalul jazirati wa janubuha muhbitan lil umami wa markazan li tabadulit tijarah. Karena letak geografis yang seperti ini tadi, bagian utara jazirah dan selatan jazirah itu menjadi mahbat. Mahbat itu tempat persinggahan, tempat turunnya orang-orang. Mahbatan lil umam, menjadi mahbat, menjadi tempat turunnya umat-umat yang ada. Wa markazan li tabadulit tijarah, dan menjadi pusat untuk aktivitas saling tukar menukar dalam hal perniagaan, wathaqafah, juga dengan dalam hal wawasan, wad-diyanah, dan kemudian juga agama, kepercayaan, wal funun, serta funun atau seni dan budaya. Oleh karena itu nanti kita lihat wilayah tempat pertemuannya
dari orang-orang seluruh dunia, diantaranya adalah Mekah yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan sebagai pusat pertemuan di situ, pusat perdagangan, dia kota dagang, maka dari berbagai wilayah itu bertemu di situ. Ketika bertemu, mereka tidak hanya sekedar berdagang, setelah itu membawa pulang barang dagangan, membayarkan upahnya, tidak seperti itu. Di Mekah nanti insya Allah akan kita lihat ada tradisi pasar ukaz. Pasar ukaz ini pasar yang diadakan setiap tahun. Selain pasar itu sebagai ajang untuk berniaga, pasar itu juga menjadi ajang untuk unjuk kebolehan. Unjuk kebolehan ngapain? Menyenandungkan syair, menyampaikan khutbah. Jadi itu keadaan bangsa Arab pada saat itu jika ditinjau dari sudut pandang geografinya ini. Adapun kaum-kaum Arab atau kelompok-kelompok besar dari bangsa Arab ini, para ulama sejarah itu menyebutkan ada tiga bangsa Arab ini. Satu bangsa ini sudah punah, tidak didapati lagi sisa-sisa peninggalan hidupnya, kecuali nanti yang Allah Subhanahu Wa Taala kekalkan. Seperti contohnya negeri yang dahulu pernah didiami oleh kaum Tsamud. Itu hancur luluh lantah, tapi Allah pelihara beberapa bangunan untuk menunjukkan bahwasanya di tempat ini dahulu pernah ada peradaban. Nah, secara umum bangsa Arab itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama disebut dengan Al-Arab Al-Ba'idah. Al-Arab Al-Ba'idah ini tadi yang sudah kami sampaikan bahwasanya Arab ini sudah punah, sudah tidak ada. Wahum Al-Arab Al-Qudama. Ini Arab yang dahulu lama sekali. Alladzina anqaradu tamaman, yang mana mereka itu sudah punah secara sempurna. Walam yumkin al-husul ala tafasili kafiyatin an tarikhiha. Tidak mungkin sekali kita melacak keberadaan sejarah bangsa ini, itu sulit sekali untuk mencari tahunya. Nah, di antara bangsa Arab Al-Ba'idah ini adalah yang pertama kaum Ad, kemudian kaum Tsamud, kemudian kaum Tosam, kaum Judais, kaum Amalik, dan yang selain mereka. Nah, ini sudah habis, inqarada, semuanya sudah punah. Yang tersisa tinggal dua kelompok besar dari bangsa Arab. Kelompok yang kedua ini disebut dengan Al-Arab Al-Aribah. Al-Arab Al-Aribah inilah yang nanti dikenal dengan Al-Arab Al-Qahtani, Al-Arab Al-Qahtaniyah. Al-Arab Al-Qahtaniyah ini berasal dari keturunannya Qahtan. Sementara Al-Arab yang ketiganya yaitu Al-Arab Al-Musta'ribah. Inilah bangsa Arab yang terlahir dari tulang sulbinya Nabi Ismail alaihi salatu wassalam, yang mana kaum muslimin menyebut bangsa Arab Musta'ribah ini adalah bangsa Arab Al-Adnaniyah, karena semuanya itu dari keturunan Adnan. Nah, sampai di sini ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita cukupkan pembahasan sirah nabawiyah untuk majelis yang kedua ini sampai pada titik ini, yaitu kita sudah mengambil faidah secara geografis. Posisinya Jazirah Arab itu strategis, menjadi tempat perkumpulan budaya di tiga benua yang ada pada saat itu. Budaya Asia, kemudian budaya Eropa, serta budaya Afrika itu berkumpul di situ, berkumpul di wilayah Jazirah Arab. Kemudian dari sudut pandang dari sudut pandang wilayah geografisnya, topografisnya, keadaan permukaan tanahnya, hal ini tidak menguntungkan bagi pihak-pihak yang ingin menjajah negeri tersebut untuk menguasai wilayah itu, karena wilayahnya tandus, tidak menghasilkan secara ekonomi. Itu apa keuntungannya hidup di situ? Mereka nanti yang hidup di situ paling tidak bergantung sepenuhnya mata pencahariannya nanti dari berdagang, gitu, seperti yang dilakukan oleh bangsa Quraisy di Mekah. Nah,
Jadi demikian insya Allah yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menuliskan manfaat bagi apa yang kita pelajari dan menjadikan apa yang kita pelajari ini sebagai tambahan timbangan hasanah kita nanti di akhirat. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.